Episode 28, Wedding Day. Pukul 17. Hari yang dinantikan semua orang, Farhat khususnya, pun tiba. Tampak para tamu kelas atas dan konglomerat ternama di dalam dan luar negeri berdatangan secara bergantian. Suasana gedung yang sangat mewah dengan nuansa biru putih itu pun tak lepas dari kilatan cahaya kamera dari berbagai stasiun televisi. Di kamarnya, Melissa terlihat sedang duduk melamun di depan cermin, ia memandangi wajahnya yang sudah dibalut oleh make-up pengantin. Bu, Melissa memenuhi permintaan ibu, doakan Melissa ya Buk agar bisa menjadi istri yang baik untuk Om Farhat, ujar Melissa sambil meremas kedua tangannya, air matanya juga menetes perlahan menuruni pipinya membentuk aliran kecil. Ia sangat merasa sedih hingga dadanya sesak. Hari pernikahan harusnya menjadi hari yang paling membahagiakan bagi semua wanita, namun tidak bagi Melissa. Ia tidak menyangka di hari pernikahannya tidak ada orang tua yang mendampingi. Ditambah dirinya yang masih belum mencintai Farhat, semakin membuatnya merasa kalau pernikahan ini seperti cobaan, bukan kebahagiaan, Kak. Udah siap? Tanya Dika dan Nurul dari luar kamar, mereka berdualah yang akan mengantarkan kakak sulungnya ke altar pernikahan. Iya, jawab Melissa sambil menyeka air matanya, ia tidak ingin adiknya mengetahui kalau dirinya habis menangis. Dika dan Nurul pun masuk lalu mereka menggandeng Melissa dari kedua sisi dan berlajan perlahan keluar kamar. Sementara itu Farhat dan orang tuanya sudah berdiri di atas pelaminan. Farhat langsung terperangah ketika melihat Melissa dengan gaun pengantin, ia merasa seperti sedang melihat Putri Kahyangan, benarkah dia akan menjadi istriku? Batin Farhat dengan jantung yang hampir melompat. Melissa tersenyum lembut ke arah Farhat, ia juga takjub dengan penampilannya Farhat lebih bersahaja dan menawan daripada biasanya. Aku nggak ngangka Om Farhat akan menjadi suamiku, batin Melissa sambil menaikkan garis bibirnya. Di sisi lain, Mila sedang sibuk memilih baju untuk menghadiri pernikahan Farhat dan Melissa, ia hampir mengeluarkan seisi lemarinya namun tak kunjung menemukan yang pas di hatinya. Tak mau pusing, Mila pun akhirnya memakai dress berwarna merah terang dengan panjang hanya di atas lutut, lalu ia terburu-buru mengambil tas jinjingnya dan segera berlari menuju pintu, turunkan rokmu. Tiba-tiba kalimat itu muncul di kepalanya entah dari mana. Lalu Mila berbalik lagi ke depan lemarinya, ia segera mengganti pakaiannya dengan gaun yang lebih panjang serta warna yang tidak terlalu mencolok. Setelah itu ia pun terburu-buru lagi berjalan ke menuju pintu, Hais. Apa yang kulakukan, kenapa aku mendengarkan kata-kata anak itu? Ujarnya kesal, ia baru saja tersadar bahwa Riko lah yang mengatakan kalimat itu, sudahlah, tidak ada waktu lagi, aku harus cepat agar tidak ketinggalan sesi melempar bunga pengantin. Mila memang sangat menantikan momen itu, sebelumnya ia selalu tidak bisa mendapatkan bunga pengantin, kali ini ia akan berusaha mendapatkannya, karena ia percaya jika menangkap bunga pengantin akan membuatnya bertemu dengan jodohnya. Astaga, ngapain Bapak di sini? Mila sangat terkejut saat membuka pintunya dan Riko sudah berdiri di sana. Mila sangat terkejut saat membuka pintunya dan Riko sudah berdiri di sana. Riko, lama banget sih, saya udah 38 menit berdiri di sini tahu. Mana kunci mobil kamu? Tanya Riko dengan wajah angkuhnya. Mila mengeritkan alisnya, ia tidak mengerti kenapa Riko menanyakan itu. Riko melihat ke tangan kanan Mila dan langsung merebut kunci mobilnya lalu berjalan meninggalkan Mila, mau ngapain Pak? Mila langsung berlari mengejar Riko, mobil saya bocor, jadi saya butuh tumpangan, kalau kamu keberatan pesan saja taksi. Jawab Riko ketus, kenapa nggak Bapak aja yang pesan taksi? Nggak sempat, jawab Riko datar. Mila pun mengikuti langkah Riko dengan cepat sambil menggerutu, mengumpat, dan menyumpahi Riko saking kesalnya. Mila dan Riko tinggal di apartemen yang sama, jua mereka bersebelahan, namun tak ada satu orang pun di kantor yang tahu kalau mereka sebenarnya sudah lama bertetangga,
yang orang-orang tahu Mila dan Rico akan seperti kucing dan tikus kalau bertemu. Kembali ke pernikahan Farhat dan Melisa. Di depan para tamu dan keluarga, Farhat dan Melisa bergantian mengucapkan janji pernikahan mereka secara resmi. Setelah itu Farhat pun memakaikan cincin pernikahan ke tangan Melisa dan gantian Melisa yang memakaikan cincin ke jari manis Farhat. Para tamu bersorak serempak mengatakan cium, 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 cium. Wajah Melisa pun seketika merah padam saat mendengarkan sorakan mereka. Farhat menatap Melisa seakan memberikan kode, ayo kita lakukan, sehingga membuat tubuh Melisa menjadi panas dingin tak karuan. Ayo ciumem, teriak Mila dan rekan yang lainnya, bolehkah? Tanya Farhat berbisik kepada Melisa. Melisa hanya mengangguk dengan senyum keraguan di wajahnya. Farhat menarik kepala Melisa lalu ia mengecup lembut kening Melisa, dengan berat Melisa pun menggerakkan bibirnya untuk tersenyum, karena ia tidak mau merusak suasana bahagia ini, terutama kebahagiaan yang terpancar di wajah Farhat. Momen yang dinantikan oleh Mila pun tiba, Farhat dan Melisa membelakangi para tamu dan bersiap untuk melemparkan buket di tangan Melisa, para karyawan yang masih single pun segera merapat ke depan pelaminan. Farhat, 1. Melisa, 2. Farhat Melisa, 3. Mila melompat sekuat tenaganya untuk meraih bunga tersebut. Mila berhasil meraihnya namun di saat yang bersamaan tangan jenjang milik seorang lelaki juga menangkap bunga tersebut. Ya ampun, secepat ini kah aku bertemu jodohku? Batin Mila sambil tersenyum girang, ia pun menoleh perlahan. Amit-amit. Tiba-tiba wajah Mila berubah menjadi sangar ketika melihat lelaki yang menangkap bunga itu ternyata Rico. Sini bunganya. Mila berusaha menarik bunga itu dari tangan Rico. Kenapa? Memangnya cuma kamu yang mau menikah? Rico tetap meluruskan tangannya ke atas sambil memandangi Mila sangat sinis. Mila pun berusaha merebut bunga itu dari tangan Rico, orang-orang dari kantor mereka pun menertawakan mereka, sudah makanan sehari-hari bagi mereka melihat Rico dan Mila seperti itu. Kini tiba saatnya para tamu menyalami Farhat dan Melisa ke atas pelaminan. Selamat Pak Farhat, ucap para rekan bisnis Farhat bergantian, semoga cepat dapat momongan ya. Melisa tersenyum kecut mendengar ucapan itu. Para tamu juga menyalami orang tua Farhat serta Dika dan Nurul yang berdiri di kedua sisi pengantin. Ayu duduk di kursi dengan Adit dan Rian. Setelah tamu jauh selesai memberikan ucapan selamat, kini saatnya orang-orang di kantor dan teman-teman Farhat yang menyalami mereka, Om, Tante, hehehe selamat ya, akhirnya kesampaian juga punya menantu lokal, ujar Vino menggoda Rianti, hahaha, kamu ini, cepat nyusul ya, balas Rianti sambil menepuk bahu Vino. Selamat ya bos, jangan lupa pelan-pelan buka segelnya, bisik Vino terkekeh, mau ku robek bibirmu. Farhat menekan suaranya di telinga Vino. Vino merupakan anak dari adik kandungnya Rianti, ya tak salah lagi. Farhat dan Vino adalah sepupu tapi hubungan mereka tidak seakrab saudara sepupu pada umumnya. Tak jarang mereka bertengkar hanya karena hal-hal sepele bahkan dulu saat kuliah mereka sering terlibat asmara dengan gadis yang sama. Malam pun larut. Kini resepsi Farhat dan Melisa sudah di penghujung acara. Para tamu yang masih di sana asyik menikmati hidangan dan juga wine yang disediakan, tak sedikit juga dari mereka yang mabuk dan menari-nari tak jelas di atas panggung hiburan. Sementara Farhat dan Melisa terlihat sedang duduk di singgasana sehari mereka sembari saling menatap malu-malu.